Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nur Aulia, NIM 23311611015, Prodi Tadris Matematika, kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan saya bahas yang pertama mengenai pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Yang kedua, ciri-ciri perbedaan Makkiyah dan Madaniyah. Yang ketiga, hikmah mengetahui ayat Makkiyah dan Madaniyah. Yang keempat, contoh ayat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama mengenai pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Ilmu Makki dan ilmu Madani adalah sebuah ilmu yang membahas tentang surat-surat dan ayat-ayat yang diturunkan di kota Mekkah dan yang diturunkan di kota Madinah. Terdapat perbedaan yang dasar tentang kriteria pembedaan untuk menentukan Makkiyah dan Madaniyah. Suatu surat ataupun suatu ayat. Sebagian para ulama terdapat perbedaan untuk menentukan ayat-ayat dan surat-surat yang diturunkan di kota Mekkah dan ayat-ayat yang diturunkan di kota Madinah. Sehingga mereka para ulama mendefinisikan Makkiyah dan Madaniyah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu Makkiyah adalah yang diturunkan di Mekkah, sekalipun turunnya sesudah hijrah. Madaniyah adalah yang diturunkan di kota Madinah. Definisi yang kedua, Makkiyah adalah kitabnya atau seruannya jatuh pada penduduk Mekkah. Sedangkan Madinah ialah yang kitabnya atau seruannya jatuh pada penduduk Madinah. Yang terakhir, definisi ketiga, Makkiyah ialah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, sekalipun turunnya di luar kota Mekkah, dan Madaniyah ialah yang diturunkan sesudah Nabi hijrah meskipun turunnya di Madinah. Definisi ini adalah definisi yang masyhur dan banyak digunakan oleh para ulama karena mengandung pembagian Makkiyah dan Madaniyah secara abad dan fase waktu tertentu. Dari definisi-definisi yang tersebut di atas, maka masing-masing mengandung 3 unsur yang diantaranya masa, lokasi, dan sasaran ayat dan surat yang diturunkan. Yang selanjutnya, yang kedua, ciri-ciri perbedaan surat Makkiyah dan Madaniyah. Adapun tanda-tanda dan spesifikasi surat-surat Makkiyah dan Madaniyah sebagai berikut. Surat Makkiyah mempunyai ciri-ciri antara lain. Yang pertama, surat yang terdapat di dalamnya ayat sajadah. Yang kedua, surat yang di dalamnya terdapat lafaz kalla atau yang artinya sekali-kali tidak. Demikian itu hanya terdapat pada bagian pertengahan sampai akhir Al-Quran. Yang ketiga, surat yang di dalamnya terdapat kata Ya ayyuhan nas, yang artinya wahai sekalian manusia, kecuali surat Al-Hajj yang pada bagian akhirnya terdapat kalimat wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian selalu ruku dan bersujud. Meskipun ada juga yang berpendapat bahwa surat ini termasuk kategori Madaniyah. Selanjutnya masih mengenai ciri-ciri surat Makkiyah. Surat yang di dalamnya terdapat kisah para nabi dan umat masa lalu, kecuali surat Al-Baqarah. Yang kelima, surat di dalamnya terdapat kisah Adam dan Iblis, kecuali surat Al-Baqarah. Yang keenam, surat yang diawali dengan huruf-huruf hijaiyah, kecuali 2 surat yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Para ulama berbeda pendapat mengenai surat Ar-Ra'd. Sebagian berpendapat surat tersebut adalah Makkiyah. Yang selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri surat Madaniyah. Ciri-ciri surat Madaniyah yang pertama,
yaitu surat yang di dalamnya terdapat izin berperang atau menyebut soal peperangan dan menjelaskan hukum-hukumnya. Yang kedua, surat yang di dalamnya terdapat rincian hukum had, faraid atau pembagian harta pusaka, hukum sipil, hukum sosial, dan hukum antar negara. Yang ketiga, surat yang di dalamnya terdapat uraian-uraian tentang kaum munafik kecuali surat Al-Ankabut yang Makkiyah. Selain 11 surat pada pendahulunya adalah Madaniyah. Yang keempat, bantahan terhadap ahli kitab dan seruan agar mereka mau meninggalkan sikap berlebihan dan mempertahankan agamanya. Sementara spesifikasi umum yang menunjukkan surat-surat Madaniyah antara lain: yang pertama, sebagian besar ayat-ayatnya panjang-panjang dan susunan kalimatnya mengenai soal-soal hukum bernada tenang. Yang kedua yaitu mengemukakan dalil-dalil dan pembuktian mengenai kebenaran agama Islam secara terperinci. Pembahasan yang ketiga atau pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai faedah mengetahui surat Makkiyah dan Madaniyah. Adapun pengetahuan tentang Makkiyah dan Madaniyah mempunyai beberapa faedah atau bisa kita sebut dengan hikmahnya. Antara lain, yang pertama, untuk dijadikan alat bantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Sebab pengetahuan tentang tempat turun ayat dapat membantu memahami ayat tersebut dan menafsirkannya dengan penafsiran yang benar. Sekalipun yang menjadi pegangan adalah pengertian umum lafaz, bukan sebab yang khusus. Yang kedua yaitu meresapi gaya bahasa yang dipergunakan Al-Quran dan memanfaatkannya dalam metode berdakwah menuju jalan Allah. Sebab setiap situasi mempunyai bahasa tersendiri. Yang ketiga yaitu mengetahui sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran, turunnya wahyu kepada Rasulullah sejalan dengan sejarah dakwah dengan segala peristiwanya, baik pada periode Mekah maupun periode Madaniyah. Sejak permulaan turunnya wahyu hingga ayat yang terakhir diturunkan. Pada pembahasan yang terakhir yaitu mengenai contoh ayat Makkiyah dan Madaniyah. Contoh ayat Makkiyah yang pertama terdapat dalam Quran Surat Maryam ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina. Idza tusla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Yang artinya, mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa atau dalam kabar bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel atau Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Esa, yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk sujud dan menangis. Yang kedua, contoh ayat Makkiyah terdapat pada Al-Hajj ayat 7.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu arka'u wasjudu wa'budu rabbukum waf'alul khairu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Yang terakhir yaitu contoh ayat Madaniyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma tutla alaikum ghairu muhillis syaydi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum yang sesuai dengan yang Dia kehendaki. Ayat ini terdapat pada Quran Surat Al-Maidah ayat 1. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.